laju. Kira-kira mobil manakah yang paling sulit berhenti? Ya tentu saja mobil dengan kecepatan yang paling tinggi. Tapi kok bisa begitu ya teman-teman? Biar pertanyaan terjawab, tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, fenomena di jalan raya tadi bisa kita jelaskan dengan konsep fisika, khususnya konsep momentum. Jadi, di video kali ini kita akan membahas tentang momentum dan impuls. Apa itu momentum? Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan satu benda yang bergerak. Semakin sukar benda berhenti, maka semakin besar momentumnya. Momentum merupakan besaran vektor yang dimensinya m kali L kali T pangkat min 1. Selanjutnya, besarnya momentum bergantung pada massa dan kecepatan benda. Karena P sama dengan M kali V, di mana P sama dengan sebagai momentum dengan satuan kilogram meter per sekon dan M sebagai massa dengan satuan kilogram dan V sebagai kecepatan dengan satuan meter per sekon. Oke teman-teman, berarti pertanyaan di awal tadi sudah terjawab kan? Karena semakin besar kelajuan benda, maka momentumnya juga akan semakin besar, sehingga benda akan lebih sulit berhenti. Namun, jika mobil tidak sejenis, tentu saja massanya akan berbeda. Kita tidak bisa mengacu pada nilai kelajuannya saja, karena kita juga harus memperhitungkan massa mobil tersebut sesuai dengan persamaan momentum tadi. Gimana teman-teman? Bisa dipahami kan? Salah satu besaran fisika yang erat hubungannya dengan momentum adalah impuls. Impuls dapat diartikan sebagai ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Gaya luar tersebut bekerja dalam selang waktu tertentu. Impuls juga merupakan besaran vektor yang dimensinya ialah M kali L kali T pangkat min 1. Impuls bergantung pada gaya dan selang waktu. Secara sistematis, impuls dapat dirumuskan dalam persamaan I sama dengan F kali delta T. Sama dengan impuls dengan satuan ns dan F sama dengan gaya dengan satuan n dan delta t selang waktu dengan satuan s. Hubungan antara momentum dan impuls digambarkan pada sebuah benda yang bermassa m bergerak dengan kecepatan mula v1, kemudian diberi gaya tetap sebesar F dalam selang waktu delta T, sehingga kecepatannya berubah menjadi V2. Pada peristiwa ini, hubungan momentum dan impuls dituliskan pada persamaan I sama dengan delta P. Jadi, impuls merupakan perubahan momentum suatu benda. Nah, gimana teman-teman? Jadi bisa dimengerti kan? Agar teman-teman semakin paham, mari kita menyelesaikan contoh soal berikut. Baiklah, kita akan membahas soal yang pertama. Seorang petinju menyerangkan pukulan ke kepala lawannya dalam selang waktu tertentu. Kemudian, tangannya ditarik kembali, hasil kali antara gaya pukulan dengan selang waktu yang dialami oleh lawannya disebut. Maka yang ditanya di sini ialah hasil kali antara gaya pukulan dengan selang waktu yang dialami oleh lawannya. Pembahasan, karena tadi kita sudah membahas ya hasil kali antara gaya dengan selang waktu itu disebut impuls, di mana impuls dituliskan dalam persamaan I sama dengan F kali delta T.
Baiklah, ini merupakan penyelesaian dari nomor 1. Penyelesaian nomor 2, kita akan membahas soal nomor 2. Diketahui sebuah bola karet dengan massa 75 gram diubah menjadi 0,075 kg. Dan V sama dengan min 20 meter per sekon. Mengapa min 20 meter per sekon? Mengapa negatif? Karena arahnya ke kiri. Dan V aksen sama dengan 20 meter per sekon. Kenapa positif? Karena arahnya ke kanan. Jadi yang ditanya ialah impuls. Besarnya impuls dapat kita hitung dengan persamaan I sama dengan delta P maka I sama dengan M kali V aksen dikurang V. Kita selesaikan perhitungannya sehingga diperoleh ialah I dengan 3 Newton sekon. Maka jawabannya ialah C. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang momentum dan impuls. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini